Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik hari ini masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nikmat iman kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hidayahnya buat kita semua hingga kita nanti bertemu dengan Allah taala dalam keadaan tetap beriman dan husnul khatimah insyaallah. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah sampaikan kepada kita tentang satu larangan yang sangat besar, yang seringkali ketika kita lengah lalu kemudian kita tergoda oleh setan, maka kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa ketika ada satu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ayat ini adalah ayat yang agung. Ketika dia berisi perintah, maka itu adalah perintah yang agung. Ketika dia berisi larangan, maka dia adalah larangan yang agung, yang tidak bisa mengamalkan perintahnya dan tidak bisa menghindar larangan tersebut kecuali orang-orang yang memang layak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan juga kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini ada larangan yang sangat agung, di mana larangan ini memang sangat agung karena seringkali kita terjebak oleh perilaku godaan setan sehingga kemudian kita mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan juga mengkhianati semua amanah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini seringkali kemudian disampaikan oleh ulama dan kemudian disandingkan dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan hadis ini insyaallah sering kali kita mendengarnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya dalam hadis yang sama Rasulullah menyebutkan ada seorang pemimpin, maka pemimpin adalah akan dimintakan tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bertanggung jawab dan akan dimintakan tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri juga sama seperti itu. Sampai Rasulullah sebutkan seorang budak sekalipun, meskipun ia budak milik tuannya, maka dia akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kita yang lepas dari tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itulah maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, memperingatkan dengan keras kepada kita semua bahwa ada satu amanah yang ketika amanah ini kita khianati, maka kita berkhianat kepada Allah dan nanti dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang buruk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "la ta'murunna bil ma'ruf," hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf, "wa la tanhawunna 'anil munkar," dan hendaklah kalian mencegah kemungkaran. "Aw la yushikanallah an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Atau kalau tidak, kata Rasulullah, kalau tidak kalian melakukan amar ma'ruf, kalau kalian tidak mencegah kemungkaran, maka hampir-hampir saja, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya dari atas langit kepada kalian semua. Lalu ketika hukuman itu turun, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kalian baru mengangkat tangan, meminta doa kepada Allah agar hukuman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala yustajabu lakum. Doa-doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan kepada kita, menjelaskan, kenapa Allah tidak mengijabah doa-doa kita? Padahal boleh jadi kita masih menjaga salat-salat kita, masih menjaga sedekah kita, masih menjaga zikir doa kita, masih membaca Al-Quran, berhaji, berumrah. Tapi kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama menegaskan kepada kita, karena ada satu amanah yang kita tidak peduli lagi, yaitu amanah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita melalaikan amanah tersebut, amanah beramar ma'ruf dan amanah nahi mungkar, maka fala yustajabu lakum. Doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan di dalam hadis yang lain. Rasulullah sampai mengatakan begini, likulli ghadirin liwa'un fi istihi. Dalam satu riwayat yang lain, inda istihi yaumal qiyamah yurfa'u lahu qadra ghadri ala wala ghadira a'zam min amiri amah. Kata beliau, setiap pengkhianat, dan sebagaimana penjelasan para ulama, pengkhianat adalah orang yang tidak melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah sebagai seorang suami ketika dia berkhianat dalam keluarganya, entah seorang istri ketika dia berkhianat dalam keluarganya, orang tua yang berkhianat kepada anaknya, anak yang berkhianat kepada orang tuanya, kepada tetangga, kepada kawan, pemimpin kepada rakyatnya, dan lain sebagainya. Maka setiap pengkhianat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan tanda likulli ghadirin liwa'un fi istihi. Setiap pengkhianat, kata Rasulullah, akan diberikan tanda pengkhianatan yang disematkan dan yang diletakkan di pantatnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yurfa'u lahu qadra ghadri, dan bendera pengkhianatan tersebut akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bobot pengkhianatannya.
Ala wala ghadiru a'zam min amiri amah. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang paling besar kecuali seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara amanah yang besar yang tadi saya sebutkan dari hadis Rasulullah SAW adalah amanah amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam keluarga kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh jadi kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, kepala keluarga, maka ada beberapa pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ajarkan anak istri kita tidak ajarkan agama, kita tidak ajarkan bagaimana berakhlak yang baik, kita tidak ajarkan semua yang berkaitan dengan agama kita. Boleh jadi seorang istri juga sama, melakukan pengkhianatan, tidak taat kepada suaminya, kemudian menyia-nyiakan harta dan sebagainya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka semua itu bentuk pengkhianatan. Dan nanti pada hari kiamat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, semua itu diberikan tanda sebagai penghinaan oleh Allah kepada orang-orang yang berkhianat, yang dulu diberikan amanah tapi dia melalaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kejadian hari-hari ini sangat-sangat luar biasa, di mana sudah berjalan dari 1948. Kita semua tahu sejarah bagaimana Israel itu menjajah Palestina. Dari tahun 1948 sampai detik ini, ada banyak pemimpin, mungkin juga ada banyak kaum muslimin yang yang melalaikan amanah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita diam saja atas semua hal yang terjadi pada kaum muslimin, saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan yang paling buruk, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu hari-hari ini, hampir semua kita tahu melalui kabar-kabar di media sosial, di internet dan sebagainya, betapa banyak negara-negara tetangga yang mengirim bantuan dari Tunis, dari Libya, dari Maroko, dan lain sebagainya. Akhirnya tertahan di satu perbatasan Rafah. Dan perbatasan Rafah itu ada di negara Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak tahu betapa dosanya seperti itu. Seorang pemimpin yang dia tinggal buka saja itu. Kenapa dia tidak buka? Padahal banyak orang kelaparan, ada banyak orang membantu. Bahkan boleh jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta-harta kita yang kita kumpulkan di masjid ini, kita sumbangkan ke sana, tertahan oleh seorang pemimpin diktator yang dia tidak mau urusan kaum muslimin. Mau mati silakan, mau bagaimana silakan, dia tidak tahu. Itulah penguasa-penguasa muslim. Dan kita tidak tahu bagaimana besarnya pengkhianatan itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ala wala ghadiru a'zam min amiri amah. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang besar kecuali seorang pemimpin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan beberapa nasihat dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita diwajibkan untuk menjaga amanah dan kita dilarang untuk berkhianat, mudah-mudahan memotivasi kita, dan mudah-mudahan kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amanah yang sangat berat ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat insyaallah sama-sama dimuliakan dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita mengerti bagaimana Allah dan Rasul-Nya sangat berharap kepada kita semua agar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga amanah dan menghindari perilaku-perilaku khianat, maka kemudian tidak ada lain bagi kita semua
agar kemudian kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekuatan kepada Allah agar bisa mengamalkan amanah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang kedua, kita mempelajari keutamaan-keutamaan ketika orang tidak berkhianat, ketika orang menjaga amanah, sebagaimana banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fi bi nafsihi fa yaqulu fi muhkami tanzili innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala waladan illa aslahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimina al mujahidin fi Gaza, Allahumma ansuril muslimina al mujahidin fi Filastin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafaratal yahud as-sahainah wa a'wanahum wa man nasarahum minal munafiqin wal murjifin. Allahumma khudhhum akhda azizin muqtadir. Allahumma ahsihim adada wa qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.